Halo semuanya, perkenalkan saya Ratna dari program studi akuntansi, ingin menjelaskan materi tentang kegiatan bisnis. Bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan pengertian dari kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi yang lebih terorganisasi dalam menyediakan pemenuhan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan bisnis digital merupakan sebuah transformasi bisnis ke arah yang efisien. Untuk itu, banyak pegiat bisnis secara besar maupun kecil mementingkan hadirnya digitalisasi bisnis pada perusahaan yang tengah dijalankan. Bisnis digital ini sebagai kegiatan memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama dalam menjalankan proses bisnis di perusahaan teknologi yang digunakan para pembisnis dapat memakan biaya operasional karena semua kegiatan perusahaan dapat Sekarang kita akan masuk pada materi proses pengembangan bisnis digital. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya, terlebih dahulu kita harus mengerti dan memahami apa sih itu yang dimaksud dengan bisnis digital. Nah, bisnis digital sendiri merupakan suatu proses usaha yang memanfaatkan kemampuan digital suatu organisasi untuk mendekati pasar maupun para pelanggannya. Nah, bagaimana sih cara mereka mendekati pasar maupun para pelanggan tersebut? Berikut beberapa tren bisnis digital yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, bisnis digital sebagai vlogger. Nah, bisnis digital ini merupakan salah satu jenis bisnis digital yang dilakukan dengan cara membuat dan mengunggah video vlog di berbagai platform seperti YouTube, IG, TikTok, dan sejenisnya. Nah, menjadi seorang vlogger sangat berpeluang memiliki keuntungan yang besar. Bahkan mereka bisa menjadi orang yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi. Nah, jenis bisnis yang kedua yaitu bisnis digital sebagai YouTube. YouTube digunakan sebagai salah satu strategis pemasaran digital untuk bisnis, yaitu dengan cara melakukan YouTube marketing. Apa sih itu YouTube marketing? YouTube marketing ini merupakan salah satu teknik pemasaran yang dilakukan dengan cara membagikan video di YouTube untuk mempromosikan sekaligus memperkenalkan produk atau jasa dari suatu organisasi. Nah, jenis bisnis yang ketiga yaitu bisnis digital sebagai startup digital. Startup digital ini merujuk pada bisnis yang beroperasi secara daring dan bergantung pada teknologi digital sebagai tulang punggung operasionalnya. Di Indonesia sendiri, startup digital ini sudah dikelompokkan menjadi beberapa bagian, seperti pencipta game, sosial game, aplikasi edukasi, dan perdagangan e-commerce menggunakan media sosial. Bisnis digital yang keempat yaitu membangun bisnis e-shopping. Bisnis yang tidak kalah pentingnya saat ini adalah membangun toko online. Nah, toko online ini adalah membuat sebuah website atau platform sebagai sarana bagi transaksi pembelian produk secara online. Membangun bisnis dropship. Bisnis dropship ini adalah bisnis digital yang memungkinkan menjual suatu produk tanpa memikirkan gudang dan bagaimana pengiriman barang tersebut. Nah, salah satu hal yang unik dari bisnis dropship ini adalah produsenlah yang bertugas mengirimkan barang. Alasan mengapa bisnis dropship ini menjadi bisnis digital yang menarik yaitu karena mereka memulai bisnis ini tanpa modal dan mereka sendiri menentukan produk apa yang diinginkan. Bagian yang keenam yaitu menjadi blogger. Blogger ini memiliki peran penting untuk mempengaruhi dan membangun citra merek atau produk di dunia maya. Blogger adalah seseorang yang menulis dan mempublikasikan konten di blog atau website sendiri. Nah, bagian yang ketujuh yaitu menjadi Instagram influencer. Memanfaatkan influencer di era kini menjadi salah satu strategi pemasaran online yang sangat disukai dan digemari
beberapa brand, dan pemasar UMKM. Influencer ini memiliki keahlian dalam memahami para audiens mereka, seperti apa saja hal yang menarik yang disukai para pengikutnya, dan mereka juga dapat memberikan informasi tentang tingkat keterlibatan, jangkauan, dan impresi yang mereka dapatkan dari postingan. Yang kedelapan yaitu bisnis GoPay. GoPay ini adalah anak perusahaan dari Gojek yang bergerak di bidang teknologi finansial. GoPay ini menyediakan layanan dompet elektronik yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi keuangan dan pembayaran. Contohnya seperti untuk membayar layanan GoFood, GoRide, hingga tagihan bulanan. Nah, bagian yang terakhir yaitu pengisian saldo mata uang digital. Mata uang digital adalah alat pembayaran yang semakin populer di Indonesia. Penggunaannya dapat mempermudah dan mempercepat transaksi, seperti membeli barang dan jasa secara online. Nah, untuk mengisi saldo mata uang digital ini, pengguna bisa melakukan transfer dari rekening bank atau menggerakkan fitur top up yang disediakan oleh layanan mata uang digital. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenal bank. Untuk mengenal bank, kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Perbankan yang disebutkan bahwa bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbankan juga melakukan jasa-jasa pendukung lainnya seperti 1. Jasa pemindahan uang atau transfer. Jasa pemindahan uang atau transfer ini yaitu proses mentransfer uang dari satu akun ke akun lainnya, biasanya melalui sistem elektronik. Ini dapat biasanya dilakukan melalui berbagai metode termasuk cek, kartu debit, kartu kredit, atau penarikan tunai. 2. Jasa penagihan. Jasa penagihan ini proses mengirimkan faktur kepada pelanggan atas barang atau jasa yang sudah dipesan. Ini biasanya dilakukan pembuatan faktur, mengirimkan kepada pelanggan, dan mengelola pembayaran. 3. Jasa clearing. Jasa clearing ini yaitu proses mengelola dan memproses transaksi keuangan seperti cek dan giro untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Ini biasanya melibatkan pembuatan dan pengiriman cek dan giro serta mengelola pembayaran dalam transaksi lainnya. 4. Jasa penjualan mata uang asing. Jasa mata uang itu adalah proses mengonversi mata uang satu negara menjadi mata uang negara lain. Ini biasanya melibatkan pembuatan, mengirimkan cek dan giro, serta mengelola pembayaran atau transaksi lainnya. 5. Jasa safe deposit box. Jasa ini yaitu layanan yang memungkinkan individu untuk menyimpan barang penting seperti surat, uang, dan dokumen penting di bank atau lembaga keuangan. 6. Transfer sequence. Transfer ini yaitu jenis cek yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian di luar negeri. Mereka biasanya dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dan dapat digunakan dengan tujuan termasuk perjalanan dan pembelian di luar negeri. 7. Bankar. Bankar ini yaitu jenis kartu yang digunakan untuk melakukan pembelian di toko atau online. Mereka biasanya dikeluarkan oleh bank atau lembaga lainnya dan dapat digunakan berbagai tujuan. 8. Letter of credit. Letter of credit ini yaitu jenis surat yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memastikan pembayaran kepada pemasok barang atau jasa tertentu. 9. Bank garansi dan referensi bank. Bank ini yaitu jenis jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memastikan pembayaran kepada pemasok barang atau jasa tertentu. 10.
jasa bank lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank menurut fungsinya. A. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syair, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas perjalanan. Tugas bank umum: A. Menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. B. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. C. Menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. D. Menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank. E. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional. F. Melayani penyimpanan barang berharga. Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Erlina Day. Di sini saya akan menerangkan tentang bank pengkreditan rakyat dan peranan bank dalam transaksi bisnis. Bank pengkreditan rakyat adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas bank pengkreditan rakyat yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. 3. Menyediakan penyediaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peranan bank dalam transaksi bisnis. Seiring berkembangnya digitalisasi, perlu juga mengantisipasi perlindungan data dan keamanan. Transformasi data menjadi aset penting di era digital. Selain itu, bank juga berperan untuk mengedukasi unbanked people agar bisa mengakses bank secara digital. Pasalnya, bank telah memiliki instruktur dan sistem yang mampu dalam bidang pengelolaan. Oleh karena itu, sehubungan dengan bisnis, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bank, yaitu 1. Luas tidaknya jaringan bank. 2. Banyak tidaknya fasilitas yang ditawarkan seperti biaya transaksi bunga pinjaman yang rendah, besarnya biaya atau penyimpanan, ketersediaan dan kerjasama dalam penggunaan kartu plastik. Yang ketiga, pelayanan yang menyenangkan, berikurasi pendek, dan petugas yang responsif, tersedianya fasilitas anjungan tunai mandiri atau ATM. Keempat, kemudahan dalam menjangkau bank dan bisnis.